Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Maulidianisi dengan NIM 13519101111. Saya Siti Abdianti Rukmana, NIM 13519100065. Nama saya Nurul Komariah, nomor NIM 13519100095. Kami mahasiswi dari Akademi Farmasi Surabaya. Di sini kami akan melakukan suatu penyuluhan tentang waspada penyakit balantidiasis. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mikrobiologi teori Akademi Farmasi Surabaya. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri dan berpartisipasi dalam penyuluhan kali ini. Dan tentunya sudah pada tahu semua ya, penyuluhan kali ini tuh membahas tentang apa sih? Jadi penyuluhan kali ini akan membahas tentang waspada penyakit balantidiasis. Balantidiasis itu apa sih? Jadi balantidiasis itu suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu bakteri yang disebut dengan Balantidium coli. Bakteri ini bersifat parasit atau merugikan, dan bakteri ini berada dan hidup di dalam usus manusia, sehingga jika bakteri ini berada di dalam suatu usus manusia dan menginfeksi, akan menyebabkan suatu penyakit yang disebut dengan diare berdarah atau balastidium ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih siklus hidup bakteri Balastidium coli ini sehingga dapat menginfeksi dan menyebabkan suatu penyakit diare berdarah itu atau balantidiasis. Jadi, siklus hidup si Balastidium coli ini sebenarnya tuh hampir sama dengan Escherichia histolica. Tetapi pada Balastidium coli ini dia kistanya itu dapat membelah diri. Nah, sebenarnya si bakteri ini tentunya masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang sebelumnya telah terkontaminasi. Nah, ketika berada di usus halus, maka dia akan di sini akan mengalami suatu eksitasi di mana akan berubah menjadi trofozoid yang akan menuju ke cetasium. Di mana cetasium ini merupakan bagian dari organ pencernaan yang ada di daerah usus, seperti itu. Kemudian ketika sudah berada di dalam cetasium, nah, trofozoid ini akan memperbanyak diri dengan membelah secara belapasan transversal. Nah, kemudian si trofozoid ini akan dibawa oleh isi usus dan ketika berada di kolon atau di daerah usus besar, maka trofozoid ini kurang menguntungkan sehingga terjadi eksitasi dari trofozoid itu berubah menjadi kista dan kemudian kista itu akan keluar bersama dengan tinja dan itulah yang menyebabkan diare berdarah atau disebut dengan balantidiasis. Nah, selanjutnya yaitu proses masuknya Balantidium coli ke dalam tubuh. Yang pertama, umumnya kista tertelan melalui kontaminasi pada makanan dan air. Yang kedua, setelah tertelan terjadi excitation pada usus halus dan trofozoid berkoloni di usus besar. Yang ketiga, trofozoid dalam lumen usus besar, binatang dan manusia, di mana memperbanyak diri dengan cara pembelahan binary fusion. Yang keempat, trofozoid menjadi kista infektif. Yang kelima, beberapa trofozoid menginvasi ke dinding usus besar dan berkembang. Beberapa kembali ke lumen dan memisahkan diri. Kista yang matang keluar bersama tinja. Selanjutnya yaitu tanda-tanda penyakit balantidiasis. Yang pertama, asimptomatis, di mana orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun, namun ia memiliki kista. Yang kedua, radang akut, di mana terdapat peradangan pada usus besar dengan gejala intens seperti diare berdarah.
Nah, selanjutnya yaitu gejala umum penyakit balantidiasis. Yang pertama, sakit perut. Yang kedua, diare berair dengan darah ataupun lendir. Yang ketiga, disentri. Yang keempat, berat badan menurun. Serta yang kelima yaitu peradangan pada usus besar atau disebut dengan kolitis. Pengobatan yang pertama, tetrasiklin 500 mg dipakai setiap 6 jam selama 10 hari. Yang kedua, metronidazol 750 mg dipakai 3 kali sehari selama 5 hari. Yang ketiga, oksitrasiklin 500 mg dipakai 4 kali sehari selama 10 hari. Pencegahan. Untuk mencegah penyebaran Balantidium coli, yang pertama dapat dicegah dengan menjaga kebersihan perorangan dan juga menjaga kebersihan lingkungan agar tidak tercemar dengan tinja babi. Yang kedua, memasak makanan dan minuman dengan baik dan benar akan mampu untuk mencegah penularan Balantidium coli pada manusia. Sekian penyuluhan tentang balantidiasis dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.